وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Kenapa di situ kita sudah diberikan oleh Allah predikat beriman? Orang yang beriman tentu sudah pasti bertakwa, tapi Allah tetap menyeru, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena orang yang beriman itu memang tidak bisa tidak kita akan menemui keimanan yang turun naik. Ya, kita tidak selalu stabil terus. Tidak. Kata siapa yang punya iman itu stabil terus? Tidak. Turun naik. Iman kita itu turun dan naik. Maka Allah mewanti-wanti kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah awali seperti itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kalian wal tanzur. Apa itu wal tanzur? Adalah menatap, melihat, merencanakan, memplanning, memanajemen. Kalau nak bahasa akademisnya cak itu. An-nazrah wal tanzur, melihat, menatap ke depan. Ma qaddamat lighad, apa yang akan dilakukannya besok. Hari ini kamu lado rencana belum apa gawe kamu? Ada Ustaz. Ke pasar meliwat. Balik lagi ngoreng, makan, tidur. Tiap hari cak itu, tidak mungkin lah tiap hari meliwat ke pasar balik. Ke pasar meliwat balik. Ke pasar meliwat balik. Tidak. Ustaz kan gawe aku cak itu Ustaz. Aku jualan. Betul jualan. Itu rutinitas. Sesuatu yang memang tidak perlu perencanaan. Lah rutin. Sama cak kamu. Ustaz aku pas azan Masjid Muhajirin ini, aku ke kamar mandi Ustaz. Itu rencana ke depan. Sudah itu sudah ke kamar mandi, yuk keluar dari kamar mandi Ustaz. Sholat ke masjid. Itu bukan pula sesuatu yang perlu direncanakan. Itu sudah rutin, sudah wajib. BAB itu wajib. Kamu nak buat perencanaan BAB, saro. BAB hari ini pukul 5. Tahu-tahu tidak makan apa-apa, lokaknya kamu nak BAB. Tapi kamu sudah makan sebanyak ini, tidak BAB biasanya itu. Itu sesuatu yang tidak perlu direncanakan. Apa yang perlu kita rencanakan itu amal-amal soleh. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematian? Di antara amal atau hal yang perlu perencanaan penting itu amal soleh apa? Di tahun 1445 Hijriah ini, rencana kamu puasa Senin Kemis berapa kali sebulan? Iya nian Ustadz ya. Bu, setuju tak Bu? Kira-kira bulan Muharram ini di tahun 1445 Hijriah kita punya rencana. Omong ke dengan bapak di rumah, Pak, Senin Kemis minggu kedua setiap bulan Hijriah kita wajib puasa sekeluarga. Tulis di depan lemari es. Puasa. Bapaknya canak marah itu. Puasa oi.
Ibu nih kurang-kurang, oh nak ibadah nih. Ramadan lado, ngapa nak nambah Senin Kemis? Ini gara-gara Pak Ustadz tuh lah nih ceramah di masjid. Perlu direncanakan itu. Perlu direncanakan. Kenapa? Kalau tidak direncanakan, kita akan terlewatkan. Tadi akan muncul syughlika, waktu kalian sibuk. Nanti akan muncul waktu kalian sakam, kalian sakit. Nanti akan muncul waktu kalian meninggal dunia. Itu akan muncul pada saatnya. Kalau kalian tidak merencanakan dengan matang, kita akan terlenakan. Waktu itu berjalan seperti itulah. Ya, perlu perencanaan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa, setiap individu, apa yang akan dilakukannya esok hari, besok. Hari inilah masuk, bukan besok lagi, hari ini. Nah, pagi ini apa yang kamu rencanakan? Hari Ahad, Minggu. Perencanaan apa yang kira-kira menambah amal soleh? Sedekah sudah belum bersedekah hari ini? Kita catat amal soleh yang ringan-ringan baik. Sedekah 2.000 di masjid, hari ini ada lembuk kita. Silang, jeng-jeng. Puasa hari ini belum, jeng-jeng. Apa lagi? Senyum dengan saudara kalian seiman dan seagama belum, jeng-jeng. Dari masjid ke sini merengut terus. Ustaz, mak mana kalau wajahnya memang cak itu merengut terus. Tidak baca lagi, oi. Tapi pacak disengot ke dikit tak? Tarik. Senyum ke dikit kalau bertemu. Senge ke. Kata orang kita tuh disenge ke dikit. Bertemu bertatap muka itu diusahakan. Bersedekah, tersenyum. Kenapa Rasulullah mengatakan tabassumuka ala wajhi akhika sedekah? Sedekah kamu kepada saudara kamu itu sedekah. Atau tersenyum kamu dengan saudara kamu itu merupakan bagian daripada sedekah. Senyum. Tapi jangan wong senyum dengan wong sakit gigi, taboknya kamu. Jengok-jengok. Pasti wong kamu senyumi. Assalamualaikum. Ngapa kau senyum-senyum? Wong Palembang kan paling pantangan kan. Yang cak baik tak baik akrab itu. Senyum-senyum kau ni. Tahu. Gila apa kau ni? Wong Palembang ni penyakitnya salah satunya cak itu. Kita senyumi dia marah. Dikatakannya gila malah. Jangan, tidak. Kalau sesama jamaah di masjid ini, kalau kita disenyum itu berarti dia itu nak ngenjuk sedekah. Cuman tak kenyang oleh senyum terus. Assalamualaikum. Kau ni sedekah senyum terus, payu unjuk duit apa aku ni? Sedekahnya senyum terus. Kapan-kapan nyuk warna merah dengan warna biru itu apa? Ya itu canda baik. Tapi tak apa-apa itu dipraktekkan. Sedekah. Membantu orang lain. Sudahkah kita rencanakan hari ini? Ustaz Alang kecak pisannya pula buat perencanaan. Memang pisannya kalau tidak terbiasa gawe baik ini nak direncana ke? Kalau tidak, hari-hari kita lewat cak itulah. Akhirnya muncul cepet nih ini hari ini berjalan, waktu ini berjalan. Memang apa nih nak kiamat. Karena cepat kan udah kata gawe. Duduk baik. Nengok apa matahari itu apa tuh berjalan dari timur ke barat terbenam. Sudah terbenam, tidur lagi. Cak uang dalam rumah sakit ini maaf. No, nengok matahari. Terbenam lagi, istirahat. Terbenam lagi, istirahat. Tidak, kalau badan sehat harus ada perencanaan. Hari ini nak mak mano. Islam itu mengajarkan kepada kita seperti itu. Tidak kita membiarkan hari itu berjalan seperti itu saja. Tapi punya makna, punya amal, punya nilai di sisi Allah. Kalau hari-hari kita itu kita manfaatkan
untuk menambah amal soleh. Betul apa betul? Betul, itu perencanaan. Makanya merencanakan itu kita awali, diperingatkan oleh Allah pada ayat itu apa? Orang yang beriman, hei kau orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah, awalilah perencanaan itu dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perencanaan yang tidak diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya perencanaan yang batal, rusak, menjadi khutwatus syayatin, menjadi rencananya para syaitan. Kita kalau tidak buat perencanaan yang tidak didasari keimanan, itu rusak. Mak manole, kita membuat rencana mangun jalan ini, mangun jalan ini, kira-kira mak manolah caranya duitnya itu minim keluar, tapi kita dapat banyak. Itulah tidak dimulai dengan bertakwa kepada Allah itu. Itulah sudah merusak rencana modelnya itu. Aku tuh kepengen dengan dia tuh nak ngenjuk dia duit, tapi sudah ini dia tuh nurutnya dengan aku. Cak modelnya itu rencana jahat, itu namanya rencana busuk. Caknya ngenjuk duit, tapi aduh kena. Setuju tak kamu? Rencana jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah sekalian. Hari ini saya hadir di desa ini, di kelurahan ini, untuk mendengar keluhan masyarakat sekalian. Tidak, itu aku tidak kasih kaitan dengan pemilihan. Kalau ada yo keluhan masyarakat di sini. Wah, itu hari ini kita model cak itu be. Wong daerah ini caknya lemak nian kalau di model mak itu ke bawa be duit cak berapa beras berapa. Itu rencana busuk itu. Kalau nak dibalik kebaikan, ingin menghantam, ya, ingin menghantam, ngenjuk 5.000, nak 500.000, sakit dah hati kamu. Oi. Ini perencanaan. Makanya perencanaan yang baik itu perencanaan bertakwa kepada Allah. Hari ini aku nak nemui saudara aku di rumah atau di daerah situ. Kesian dia sakit, aku lama tak berjumpa dengan dia. Kita nak takziah, ikut berduka. Hari ini, kamu buatlah hari ini. Bu, coba siap ke bongkol. Ya dah, apa ketan kalau dak kate. Bus telok, buat sambal cenge kalau bahasa gitu itu dak. Atau sambal calo. Aku nak besuk kawan aku yang ada di sana, dia lama sakit. Niat ikhlas. Itu perencanaan didasari oleh apa? Karena ngapa itu kak kamu nak ke sana? Aku ya Allah, aku ternyunian dengan omongan Pak Ustadz. Katanya kalau kita ingin, ini kan dapat pahala, ingin mendapatkan rizki daripada Allah, diluaskan rizkinya, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Umur yang panjang, menyambung sari silaturahim. Aku kepengen dapat pahala itu. Oke, Pak. Ini rencana yang baik, rencana yang didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana rencana ini, tapi nilainya Allah akan mendengungkan para malaikat, akan mendengungkan suara kamu di seantero langit. Lihat itu hambaku, dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di hari kiamat, orang seperti ini akan mendapatkan zilal, akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan payung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mengunjungi saudaranya baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak rencana kita cak itu kita buat?
Ya tak? Maka Allah mengingatkan di awal perencanaan kita di tahun 1445 Hijriah ini harus didasari oleh ketakwaan keimanan kepada Allah. Bulan Muharram ini kira-kira berapa hari lah keluarga kita bisa puasa Senin Kemis. Pak Saro Pak. Cuman seminggu. Jadilah. Tulis. Kita minggu keberapa komitmen sekeluarga kita puasa Senin dan Kemis. Kalau belum bisa Senin Kemis, Senin be jadilah, Kemis kaki. Tulis. Sebulan ini kita buat. Pernah tak kamu merencanakan yang cak itu? Caknya udah katik gitu nih ya. Iya. Bu, kita jalan-jalan ya kaki ke PS. Petang kaki. Nah apa Pak? Dasar be aku kepengen jalan-jalan nyuci mato. Datang ibunya ke kamar mandi ngambil etek. Ngapa Bu kamu ngambil etek? Ini lah, cuci lah mato kamu nah. Perencanaan model Ma itu sederhana. Tapi itu kalau kita rencanakan akan berkesinambungan menjadi satu amal soleh yang melekat dalam diri kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, wal tanzur. Lihatlah, pandanglah, rencanakanlah. Apa yang akan kita lakukan di tahun 1445 Hijriah ini? Ini masih fresh from open di Jawa Barat tuh. Masih baru keluar dari open kita nih. Keluar dari tahun 1444 Hijriah. Baru awal-awal. Buatlah perencanaan. Kalau tidak ketahuan habis bulan Muharram ini. Cak inilah ketemu di masjid balik. Ketemu di masjid balik. Zuhur ketemu. Assalamualaikum balik. Ketemu lagi terus. Kita itu harus mengupgrade. Tahu enggak Bu? Mengupgrade diri kita. Ustadz aku ni lah tua. Justru lah tua itulah nak di-upgrade. Amal solehnya. Ngapa kau ke nge-gym? Umur lah 50 tahun. Pakai baju kaos, pakai training. Ke tempat nge-gym. Tempat untuk ini, otot-otot itu. Kata Ustadz kita harus upgrade. Bukan yang model Ma ini. Woi Wak. Lagi kamu pakai baju kaos, pakai training, pakai celana sport. Ke tempat nge-gym itu. Nak mengupgrade diri. Bentuk diri kamu. Bukan yang ini. Badan kamu tuh udah baca dibentuk lagi lah konyot. Konyot dan kanyut. Nak dibentuk model Pak Mando lagi dah akan ngembang lagi. Lagi iput. Tapi apa yang perlu di-upgrade? Ibadah kita. Solat duha. Kalau tak pernah, tahun 1445 ini harus wajib ke untuk diri kamu. Kalau lah nak mati, apalagi lah umur 60, tak 70. Itu nak banyak-banyak. Nak banyak-banyak itu. Jangan makan lemak terus, tapi ibadah tak lemak. Kalau ke pasar ini selalu nak beli iwak patin. Yang paling besar. Mumpung masih ada liur ini. Oi. Tapi ibadah tak pernah kita upgrade. Nak kita bentuk. Tak pernah kita ada kata keinginan nak membentuk ibadah kita. Solat duha. 1445 ini tulis di rumah tu. Masuk pintu kamar itu. Sudah sembahyang duha belum? Tulisan. Lah sembahyang duha apa belum? Tulis cak itu. Tak usah nak sopan-sopan gitu. Kalau di mall kan harus. Kalau di betian tu. Sudah solat duha kah? Tak usah. Karena kita ni nak model macam itu orang Palembang. Tulisan pintu kamar masuk. Woi, sembahyang duha apa belum? Tulis. Seolah-olah itu negur kita. Astagfirullahalazim. Sembahyang duha dulu. Tak. Woi, tahajud dulu. Tulis di mana-mana di rumah itu. Maka tergerak hati kita ini.
Maka kita ini termasuk kategori orang yang beriman, betul-betul beriman. Coba aku nak nanya, berapa tahun yang lalu pernah tak kamu merencanakan hal-hal seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah, kadang-kadang kita terlenakan. Akhirnya waktu berjalan. Inilah yang akan bisa kita lakukan nanti di 1445 akhir yang namanya introspeksi, muhasabah. Karena kita tidak pernah muhasabah, karena tidak pernah introspeksi, kita tidak tahu apa yang nak diintrospeksi, apa yang nak dimuhasabah. Budak sekolah itu ngapo ada rapot? Karena dia terencana. Masuk jam 7. Tak? Teng, teng, teng. Assalamualaikum. Ibunya tegak. Bawa pejabat depan kelas. Pano. Betul. Assalamualaikum. Pacak di muhasabah. Budak ini datang apa tidak? Karena terencana jam 7 harus masuk. Maka di akhir tahun ada rapot. Dia ini sekolahnya rajin. Ngapo? Terencana jam 7 datang. Sekolah datang terus. Ini makanya dinjuk nilai di terakhir apa? Nilainya A. Kerajinan A. Ngapa? Buktinya dia masuk sekolah rajin terus. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat nomor 2, orang yang betul-betul mengedepankan kedisiplinan, itu pernah mengingatkan kita. Terkenal itu ungkapan beliau, hasibu anfusakum, introspeksilah diri kamu, hitung-hitunglah amal kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu, hiasilah diri kamu dengan berbagai macam amal saleh lil aradil akbar, yang nanti kelak akan ditayangkan, dipaparkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, di hadapan pertemuan yang besar di padang mahsyar. Kenapa? Wa innama, sesungguhnya yakhiful hisab yaumal qiyamah, hari kiamat kelak akan diturunkan timbangannya liman hasaba nafsahu fid dunya, bagi siapa yang selama hidup di dunia dia menghitung, menghisap dirinya. Kita bisa tahu kadar keimanan kita kalau kita punya perencanaan jelas. Oh, anak aku nih ranking 1. Sama lah cak kamu. Alhamdulillah, tahun 1444 Hijriah, aku nilai ibadahku C+. Jadilah itu mending C+. C+ itu Senin puasa, alhamdulillah masih ada. Coba aku nak nanya kamu dewek-dewek, oi. Cek awak kamu, jawab dewek-dewek. 1444 Hijriah, puasa sunat, puasa apa yang kamu lakukan? Minum, maka kamu tuh cak tenang hati, jangan canak marah-marah. Mulai Ustaz nak nyinggung. Nak nyinggung perasaan kami, mulai nak nyakiti hati kami. Puasa pula. Sunat duha. Berapa kali tahun 1444 Hijriah? Kurasa banyak. Karena kamu yang rajin sholat subuh, sholat syuruk, sholat duha masih sempat aku rasa. Tak mungkin kamu tak kati. Mulai beranjak dikit. Sholat tahajud berapa kali? 1444 Hijriah. Mulai masing-masing bingung. Sederhana itu. Akhirnya kita baru pacak terkumpul. Tahajud tak pernah, duha tak pernah, puasa apa lagi, sedekah cuman 1000 terus.
Wajar 1444 Hijriah ini aku nih banyaklah saro daripada lemaknya. Wajar tahun 1444 Hijriah tadi aku banyaklah sedih daripada berbahagianya. Coba, inilah yang dinamakan muhasabah, introspeksi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap dirinya. Maka pada ayat tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Dua kali satu ayat itu menyebut kalimat wattaqullah. Sebelum perencanaan, setelah perencanaan wattaqullah. Kenapa? Setelah kita buat perencanaan, kita serahkan urusan kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakkal ala Allah. Rencanakan dalam perencanaan kita itu selama 1 tahun. Makanya kamu, kita umat Islam ini agak lemah di perencanaan. Betul apa betul? Kita maaf sama wong samping kita ini, mereka ngapo lebih hebat, lebih maju, lebih modern. Mereka punya perencanaan. Hidup mereka terencana. Dalam berbagai macam aspek kegiatan mereka ada rencana. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu bagus sekali. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran, tahu kamu kebenaran? Bila nizamin, tanpa memiliki kedisiplinan, perencanaan, yaghlibuhul batil, akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh kebatilan binizam yang memiliki perencanaan. Jadi kamu wajar, ayo kita berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, dak katik rencana. Mak mano nih nak menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini? Dak katik rencana. Dak katik strategi peperangan. Kalau wong perang tuh ada strategi. Bukan aku nak ngajari kamu perang, bukan. Lagi kamu nak ustaz nak ngajak perang dulu. Tidak. Ada strateginya. Kapan menyerang? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah. Coba aku nak nanya berapa ikok yang masuk Islam? Itu pacak dihitung dengan jari saking sedikitnya yang masuk Islam. Tapi apakah Rasulullah gagal? Tidak, Rasulullah punya rencana yang lebih ke depan. Apa? Mengislamkan kota Madinah. Orang mengira Rasulullah gagal di kota Mekah. Tidak. Dia mengutus Muaz bin Jabal ke kota Madinah sebelum hijrah. Sebelum hijrah, mengutus Muaz bin Jabal untuk mendakwahi penduduk kota Madinah. Itu strategi Rasul. Biarlah orang Mekah menganggap aku tuh tidak berhasil. Mereka cekik Rasulullah dan para sahabatnya di kota Mekah selama 13 tahun. Makan siso dari saluran pembuangan. Rasulullah itu diboikot ekonomi. Bayang kamu. Nak ke pasar, nak belanja. Itu rombongan Muhammad. Tak usah galak berjualan, bertransaksi dengan dia. Dia nak belanja, dah, kami tak terima. Walaupun nunjuk duit berapa, dah jelas. Akhirnya jatuh miskin para sahabat, diboikot. Uang kafir Quraisy dikiranya Nabi Muhammad itu gagal. Tapi Rasulullah punya rencana lain. Biarlah mereka menganggap gagal. Tapi di Madinah, apa yang terjadi? Ketika di bulan hijrah ini Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu tidak pernah nyengok Rasul pakai video call. Dulu tuh belum katik WhatsApp, belum katik Messenger. Ngapa Ustaz nyinggung saya itu? Ngapa? Karena orang Madinah tuh rindu nian. Kita ni nak bertemu video call nian baru rindu, rindu lah.
Ya Allah, rindunya aku dengan adek nih. Lama tidak bertemu gitu. Ya Allah, cak aku kemarin 40 hari. Mana Ustaz Rifa ini? Cak inilah dia, udah galak disinggung, tidak datang dia. Baru bertemu dengan uminya 40 hari. Takut kena kola ke dia. Kita kan rindu 40 hari video callan. Tapi apakah penduduk Ansar, penduduk Madinah yang menyambut Rasul pernah melihat wajah Rasul? Aku nak nanya dengan kamu. Belum pernah. Jamaah sekalian, belum pernah. Tapi bagaimana ketika menyambut Rasulullah? Subhanallah, naik batang kurma. Lanyiap ke lagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Lagi ke bait-bait syair nak menyambut Rasulullah. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah video call. Apakah ini kegagalan? Tidak. Ternyata Rasulullah punya perencanaan. Jadi sebelum pindah ke Madinah, 13 tahun beliau sabar. Apakah Rasulullah tidak pacak misalnya? Setahun 2 tahun, langsung pindah ke Madinah, langsung membentuk Madinah. Pecak kita galak merajuk. Tidak. Capek. Rasulullah itu kan 13 tahun. Tidak kata yang masuk Islam. Kena caci terus. Diboykot terus. Menkito. Mana lah menci kamu? Kita ni baru nyeramai kadang-kadang. Sekali 2 kali. Tidak berarti aku nak nyeramai dia. Ngapa? Dia omongin sekali 2 kali. Kita Palembang ini kan 3 kali pasti omongannya. Batas orang Palembang itu kalau ngomong. Sekali lah kau omongi kau ya. 2 kali ya 3 kali. Berhenti aku ngomongi kau. Lajulah. Kena lah kau. Tidak dengan anak, apalagi dengan orang lain. Merajuk gitu nih, merajuk tua, dia bahaya Pak. Iyo. Bapak ini kalau lah merajuk anaknya, udah berhentilah dah, lajulah serah kau. Gara-gara 3 kali baru negur. Rasulullah itu 13 tahun. Tidak pernah merajuk dia. Tidak pernah merajuk Rasulullah itu. Nyawa ke Madinah. Apakah dia merajuk? Tidak. Tabah beliau, sabar beliau. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, dikit yang dapat tak banyak. Di Madinah, subhanallah, disambut. Bayang kebe kamu kaum Ansor itu, ya, saking mereka tuh cinta dengan para sahabat yang dari Muhajirin itu, ada yang rela menceraikan. Aku siap ninggal ke biniku jinyo. Men kamu ada yang kepengen menikah dengan istriku. Bayangkan sampai sejak itunya ikatan persaudaraan Muhajirin dengan Ansor. Siapa yang kaum Muhajirin ini yang kepengen berdagang? Ini aku siap ke lapak. Aku siap ke rumah. Dipersiapkan oleh kaum Ansor. Inilah hebatnya dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah. Hanya mengutus Muaz bin Jabal yang terkenal dengan sebagai duta Islam pertama ke kota Madinah. Itu beliau utus dan berhasil ternyata penduduk kota Madinah. Madinah itu dulu tahu tak kamu? Bukan cak sekarang. Nah, lampu kerlap-kerlip beda. Ada payung bertutup. Crit, cik, crit, cik. Dikit-dikit orang Indonesia selfie. Saya berada di pintu kota Madinah. Lihat ini. Lihat payungnya. Tutup buka otomatis ya. Model mbak itu bu foto. Apalagi kaget di Masjid Nabawi itu tukupnya itu pacak ngeser dewek. Cing. Bukan. Madinah dulu tuh kota miskin. Ya dah. Kota yang penuh dengan wabah, penyakit. Kota yang sering terjadi peperangan, apalagi di situ ada Yahudi, Quraidah, Bani Quraidah, Bani Khazraj, Yahudi lengkap di situ. Seluruh penderitaan ada di kota Madinah. Tapi hebat Rasulullah merubah itu semuanya menjadi Madinatul Munawwarah. Kota yang terang benderang, kota yang ceria. Berubah menjadi
Tiba. Tiba itu artinya baik, nikmat, nyaman. Coba kamu kalau kamu tidak percaya, yang balik haji ada, yang baru balik haji sini ada. Ada Yang umroh, mak mano rasanya kamu tinggal di Madinah dengan tinggal di Mekah. Mano yang nyaman? Nyaman di Madinah, nyaman di Mekah. Rato-rato yang balik haji, balik umroh itu ngatakan, alangkah lemak di Madinah, oi. Askarinya lembut lah. Tidak. Berjalannya santai lah. Saking santainya belanja terus gitu. Iya, belanja terus. Itu di Madinah. Saking santainya, saking nikmatnya di kota Madinah. Itu hasil bentukan Rasulullah. Tapi kalau kamu di Mekah, ini ibunya nih, yang ku bertemu kemarin. Woi, dengan askarinya tuh ribut. Ante zolim. Kebetulan uminya tuh bisa bahasa Arab. Ngomongnya apa? Askari betino. Bayangkan bu, apa dak sakit hati? Nak ke kamar mandi, bab rombongan lansia kamu. Depan itulah WC pintu masuk. Kalau masuk waktu sholat, langsung di pagarnya, ceretnya meleleh sekitar Muharram. Sekedar nak nyari WC. Kata ibu, ante zolim katanya. Ini wong tua galau, ini nak ke kamar mandi. Lah. Wong Arab itu tak mau tahu. Nak tua, nak muda, kalau dia tak jadi, tak jadi. Lelak. Mekik-mekik lah kamu, dia cukup dengan sikap kata. Lah. Itu di Mekah. Nak ke haram itu, subhanallah, berkilo-kilometer. Ustaz kan ada yang di Tower Zamzam, mahal. Bukan murah di Tower Zamzam itu. Katik duit gitu. Apalagi cuman sawah berapa bidang cuman nak tinggal di Tower Zamzam kamu. Mahal. Rata-rata jamaah haji kita jauh galau tinggalnya. Berjalan ke haram saro, askarinya saro, subhanallah. Makanya Rasulullah meninggal dunianya di mana dia? Di Madinah. Saking cintanya Rasulullah dengan kota Madinah. Makanya pada saat pembagian ghanimah, itu pun kaum Ansor ini ngiri dengan Rasulullah. Ngapo? Ya Rasulullah, ngapo nian, kata sahabat kaum Ansor ini. Rasul itu kok banyak nian ngenjuk ghanimah ke kaum Muhajirin. Kata Rasulullah, aku bukan ngenjukkan ghanimah, reto katanya dengan kamu kaum Ansor. Kamu nak milih aku, apa nak milih reto? Terdiam kaum Ansor. Makanya di akhir hidupnya Rasulullah lebih memilih kota Madinah. Kaum Ansor lebih ia cintai. Dan dia meninggal dan dikuburkan di kota Madinah. Itulah perjuangan perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, maka buatlah perubahan dalam hidup. Rencanakanlah dengan matang. Rencanakan. Ustaz, tidak perlu perencanaan lagi sembahyang lain. Tidak, masih tetap perlu. Minimal kamu tulis apa kira-kira ini. Maka kamu tahu kaki 1446 kaki kamu tahu. Oh, 1445 tadi duha aku pacak dihitung dengan jari. Kamu pacak hitung kan? Bulan Muharram ini, bulan Safar ini, bulan Rabiul Awal ini, Rabiul Akhir ini. Pacak kamu ngitung. Oh, aku nih yang rajin yang caknya rata-rata di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tuh lah. Yang paling rajin paling bulan Ramadan tuh lah. Astagfirullahaladzim. Setelah bulan Ramadan lah balik lagi penyakit lama. Awal bulan Syawal lah penyakit lamanya lah kambuh lagi. Nah, inilah yang harus kita tekankan dalam diri kita. Toyib, lacana terbit matahari ya. Nah, kalau kamu ada gawe lain, aku kira kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Semoga ini bisa ngecas baterai kita yang lemah, ya.